berdasarkan cross tabulasi di 3 daerah. Saya secara singkat menyebut hanya 2 orang mantan tadi yang saya ditarungkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada calon independen. Angkanya sekitar kisar 50%, tetap kita tampilkan data, tapi saya untuk mempersingkat tidak menganalisa secara keseluruhan. Ini adalah tingkat kepuasan kepada Anies Baswedan dibandingkan sebelumnya agak ada turun sedikit, mungkin karena tidak masuk naik pertarungan Pilkada Jakarta, jadi agak berbaru, tinggal 72,6% tingkat kepuasan kepada Anies Baswedan, yang tidak puas 23,4%. Lalu kita bergeser tingkat kemana perginya yang puas, kami mengulangi lagi dari data 72,6% yang puas ini, pergeserannya adalah paling banyak ke Ridwan, kemudian disusul ke Pramono Anung, lalu ke Dharma Pongrekun sebesar 5,5%. Jadi pemilih Anies atau yang mengapresiasi kinerja positif Anies lebih banyak Ridwan Kamil 45, 32 ke Pram. Kita bergeser kepada ini secara umum sama kinerja pemerintahan Pemda Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria periode 2017-2022 ini diapresiasi sangat puas dan cukup puas gabungannya, yang tidak puas seperempatnya itu 24,5%. Di berbagai macam bidang isu-isu cukup penting dan strategis di Kota Jakarta, bagaimana tingkat kepuasan warga Jakarta kepada kinerja Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria pada periode 2017-2022, kepada soal kinerja transportasi umum cukup tinggi 73,2%, kinerja soal banjir 63%, tingkat kepuasan mengatasi kemacetan hanya 59,9%, menyelesaikan polusi udara tingkat kepuasannya hanya 58,9%. Selanjutnya ini kita juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja PJ, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ini lebih banyak tidak puasnya daripada puasnya ternyata dalam temuan kita, yaitu yang menyatakan puas 35,9%, sementara separuh warga Jakarta menyatakan tidak puas, gabungan dari sangat tidak puas dan kurang puas. Nah, isu lainnya mungkin perlu kita, apakah warga Jakarta sudah berubah nama, tahu tingkat pengetahuan terhadap perubahan DKI menjadi DKJ, daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, yang tahu cukup tinggi 69,7%, ternyata masih ada yang belum tahu, yaitu 22,9%. Kita bergeser, apakah saudara kita tahu pengetahuan tentang gerakan coblos 3 calon? Pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara tahu atau tidak tahu gerakan coblos 3 paslon pada Pilgub Jakarta nanti? Tingkat pengetahuannya kalau diperhatikan 22,7%. Ini yang tahu. Yang tidak tahu cukup tinggi. Nah, kita bedah lagi yang tahu ini, apakah tahu tadi harusnya dalam satu slide ya. Yang tahu tadi, apakah setuju dan tidak setuju? Kalau kita tanya lagi, khusus yang tahu, yang 22% yang tahu tadi, jadi ada 22% yang tahu gerakan coblos 3 paslon, 22% ini menyatakan setuju 41,5%. Nah, jadi cara bacanya ini analisanya, semakin tinggi tingkat pengetahuan kepada gerakan 3 coblos 3 pasang, ini berpotensi tingkat kesetujuannya juga tinggi nih. Kalau tingkat kesetujuan tinggi, yang harus diantisipasi adalah artinya potensi angka golput di Jakarta juga membesar. Saya ulangi, semakin tinggi tingkat pengetahuan pemilih di Jakarta terhadap isu coblos 3 paslon, itu karena tingkat kesetujuan dan tidak setujunya relatif imbang, maka akan mempengaruhi tingkat golput atau suara tidak sah Jakarta. Nah, itu saya kira bagian hak konstitusional, tapi juga menjadi perhatian bagi semuanya, bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi, bagi para kandidat untuk menempurkan gagasan, pertempuran gagasan, program, dan kinerja rekam jejak yang seterusnya. Saya kira harus dijadikan alternatif untuk membuat orang tertarik untuk memilih salah satu dari 3 kandidat tantangannya. Selanjutnya, kalau kita bedah
menurut warga Jakarta dari empat isu tadi, ini kita agak bergeser ya, lompat isunya, harusnya penyusunannya agak bergeser tadi. Kemudian kalau kita perhatikan Ridwan Kamil Suswono dalam isu kemacetan dianggap RK yang lebih mampu mengatasi 43%, ke Pram 22%. Warga menganggap calon yang bisa menyelesaikan persoalan negara ke Ridwan Kamil Suswono 42, Pram Rano 21%. Kemudian yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan banjir, warga menilai bisa Ridwan Kamil Suswono sebesar 41,7%, Pram Rano 21,9%. Kemudian penilaian terhadap paslon yang bisa menyelesaikan persoalan transportasi umum, Ridwan Kamil Suswono 41,7%, Pramono Anung Rano Karno 22,2%. Jadi ini mirip dengan selisih elektabilitas kalau kita perhatikan. Nah, ini adalah kedukungan kepada pasangan peduli dengan sepak bola ya. Jadi kalau apakah Bapak Ibu Saudara memilih calon gubernur, wakil gubernur yang peduli dengan sepak bola? Ternyata pecinta sepak bola di Jakarta sangat tinggi, ya memilih 62,5%. Yang tidak terpengaruh itu tidak berpengaruh dengan isu itu hanya 9,9%.